warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Prisma Selawangi dengan nomor induk mahasiswa 2019 1221083, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Saya membuat video ini untuk tugas akhir mata kuliah teori pengambilan keputusan yang berupa studi kasus mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Cafe and Bar Holywing, serta menjelaskan root cause analysis mengenai tingginya kecacatan produk. Akar dari permasalahan penistaan agama yang dilakukan Cafe dan Bar Holywing adalah mereka melakukan promosi minuman beralkohol dengan label nama Muhammad dan Maria. Tentu saja hal tersebut menuai berbagai pendapat dari masyarakat. Selanjutnya, teori bias dalam pengambilan keputusan. Dari akar permasalahan tersebut, pihak Holywing melakukan keputusan yang sangat tidak bijak karena promosi yang diadakan sudah jelas mengandung unsur agama, terlebih lagi mengambil dua nama besar dari masing-masing agama. Selanjutnya ada perspektif Six Thinking Head. Yang pertama, studi kasusnya adalah promosi menggunakan metode yang salah. Selanjutnya, promosi menjadi perbincangan dua penganut agama yang ditindaklanjuti dengan rasa resah dari pengikut agama tersebut, dan yang puncaknya adalah laporan perwakilan pemuka agama pada pihak berwajib atas dasar penistaan agama. Kemudian dari permasalahan tersebut, kita menganalisis keputusan menggunakan teknik Six Thinking Head. Yang pertama ada white information, tapi putih untuk melihat informasi yang mengarah pada masalah. Dengan ini, maka analisisnya adalah promosi yang dibuat oleh pihak Holywing menimbulkan permasalahan karena menyangkut dengan agama. Yang kedua ada red emotion. Dengan topi merah, seharusnya pihak Holywing sudah menelaah bahwa isu agama masih menjadi isu yang sangat sensitif. Apalagi nama yang digunakan adalah nama-nama dari tokoh besar dari masing-masing agama tersebut. Selanjutnya ada topi hitam. Di sini mereka memprediksi bahwasanya akibat dari kericuhan yang terjadi akan menurunkan omset, bahkan hingga kebangkrutan, dan kemungkinan terburuk adalah pencabutan izin usaha karena pelaporan masyarakat kepada pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya ada yellow atau optimistic response. Di topi ini digunakan untuk melihat dari sudut pandang positif. Dengan topi kuning, mereka dapat mengevaluasi kinerja marketing dan lebih bijak serta berhati-hati ke depannya. Selanjutnya ada green atau creativity. Menurut saya, mereka harus memikirkan lebih baik lagi inovasi-inovasi yang memberikan profit positif terhadap perusahaan tanpa menyinggung isu-isu sensitif pada promosi yang akan dilaksanakan ke depannya. Selanjutnya ada blue atau managing. Dengan topi biru akan lebih baik setiap anggota memberikan kritik dan saran kepada anggota lainnya sehingga akan menimbulkan inovasi-inovasi yang baru dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada perspektif Batna dan Zopa dalam pemecahan masalah. Batna sendiri adalah langkah-langkah atau alternatif yang dilakukan seorang negosiator apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Dalam permasalahan tersebut, menurut perspektif Batna, harus ada negosiasi yang mempertemukan antara pihak manajemen Holywing dengan pemuka agama. Jadi pihak manajemen Holywing harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada tokoh agama atas kelalaian promosi, dan mereka harus membuat kesepakatan bersama. Selanjutnya ada perspektif Zopa. Zopa sendiri adalah salah satu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Nah, apabila pada tahap negosiasi pihak pemuka agama menginginkan pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha dan penutupan sebagian Holywing yang bermasalah terkait perizinan lainnya, atau membatasi jumlah Holywing di setiap kota, dan pihak tokoh agama menyetujuinya, maka terjadilah kesepakatan. Selanjutnya, solusi dan saran dari saya adalah pihak manajemen Holywing bertemu dengan pemuka agama sesuai dengan perspektif Batna dan Zopa yang telah saya paparkan tadi, dan mereka seharusnya berdiskusi mengenai masalah ini dan juga meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan dan sebagai bahan ajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Selanjutnya ada root cause analysis atau kasus tingginya kecacatan produk. Nah, penyebab dari kecacatan produk ada 5 faktor utama, yaitu manusia atau bahan baku,
mesin, metode, dan juga lingkungan. Nah, ini adalah hubungan antar variabel atau kausalitas diagram. Yang pertama, ketidaktaatan produk disebabkan oleh manusia, yaitu kurang berhati-hati, kurang disiplin, kurang fokus. Selanjutnya, bahan baku, salah ukuran, salah bahan sudah lama tidak cocok dengan mesin. Selanjutnya, bahan baku. Ini bisa terjadi apabila salah ukuran, salah bahan sudah lama dan tidak cocok dengan mesin. Yang ketiga ada mesin. Ini terjadi apabila mesin mengalami kurang perawatan, sudah berumur, mesin cacat, dan dipakai terus-menerus. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan kurang tepat, tidak ada SOP. Metode yang digunakan sudah lama. Dan yang terakhir ada lingkungan, yaitu lingkungannya ramai, kotor, kurang pencahayaan, dan kedap udara. Akar permasalahan dari kecacatan produksi ada dua yang saya analisis, yaitu menjadi penyebab utama dalam permasalahan tersebut adalah manusia dan lingkungan. Manusia akan mengalami kesalahan yang mengakibatkan kecacatan produk apabila tidak memiliki skill yang mumpuni dan juga faktor kurang fokus pada proses produksi. Selanjutnya, lingkungan. Hal tersebut apabila lingkungan kerja tidak sehat sehingga menyebabkan tenaga kerja mengalami ketidaknyamanan bekerja sehingga menyebabkan menurunnya kinerja dan kualitas produk yang diproduksi. Dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari akar permasalahan yang saya analisis tersebut, perusahaan diharapkan segera menangani akar permasalahan dengan cara yang satu, pertama, memberi pelatihan, kedua, memberi pengawasan terhadap kinerja, ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang ramah. Hal tersebut dapat meminimalisir kasus kecacatan produk. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.